Belum lagi yang saya permasalahkan adalah pelaporan Pak Jokowi itu pada bulan April 2025. Tapi bukti yang dimasukkan, Prof, ke dalam dan pemirsa sekalian, bukti yang dimasukkan ke proses hukum itu ada yang di bulan Mei. Jadi sudah kejadian dia melaporkan tindakan dari seseorang yang dilaporkan di bulan April, buktinya itu terjadi di bulan Mei. Berarti dia bisa mengkontemplasi ke depan gitu loh. Bagaimana hukum seperti itu penegakan hukumnya? Dia mengambil satu bukti yang terjadi kemudian. Gitu. Kita lanjutkan diskusi. Saya masih bersama Aziz Yanuar, tim kuasa hukum Dr. Tifa, dan di studio saya masih bersama Kudri Sitompul, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Melanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib tadi terkait ini kembali ke error in objecto tadi ya Mas Aziz, terkait uploader dan downloadernya. Di sini kan kuasa hukum ingin menunjukkan ada ketidakseimbangan penegakan hukum. Uploader yang membuka akses dokumen tidak pernah diperkarakan atau tidak pernah dijadikan fokus perkara, dalam hal ini Dian Sandi, sementara peneliti yang mengkaji dokumen yang sudah terbuka ke publik justru dikriminalisasi. Itu kan pemahaman kita, tapi bagaimana Undang-Undang ITE membacanya? Ya, tentu saja kalau saya melihat secara objektif ya, Undang-Undang ITE, saya beralih ke pasal 35 ya. Memang ini sangat rentan untuk dijadikan alat untuk kriminalisasi. Ya, bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tadi, melakukan manipulasi, menciptakan, merubah, menghilangkan, merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan tujuan, artikan dia harus punya mens rea. Nah ini kan subjektif, tujuannya itu harus dibuktikan apakah dia memiliki tujuan untuk membuat data ini seolah-olah otentik. Sebenarnya kan ini kan semangatnya itu semangat e-commerce, untuk manipulasi data, menipu kan begitu. Ini kan kaitannya sebenarnya itu semangat dari pembuat undang-undang waktu itu, sepengetahuan kami ya, ketika kami melakukan analisa. Mungkin nanti Pak Prof bisa mengkoreksi. Tapi ini disalahgunakan untuk hal-hal yang memang dirasa kemudian ada unsur hinaan atau unsur-unsur yang memang kita mau menuju untuk mempidanakan seseorang, dan kemudian itu terekspos ke publik. Nah, saya mau kasih contoh begini. Ini sebenarnya dokumen kan sama nih. Ini dokumen yang mungkin mirip diupload sama Dian Sandi kan begitu, atau yang beredar di masyarakat. Nah, ini kemudian ada ditempel sama fotonya Dr. Tifa nih. Ini kan masuk ke pasal 35 itu kalau saya mau masalahkan. Iya, karena siapapun ya. Siapapun. Nah, adapun masalah tujuan, ya kan ini kan udah masuk ke manipulasi. Dokumennya aslinya ini yang upload Dian Sandi. Meskipun Nusantara TV bisa bilang tidak ada mens rea dengan memasang gambar ini. Ya itulah maksudnya, itu kan subjektivitas. Tujuannya seperti apa gitu kan. Kalau kita bicara masalah mens rea itu kan pasti kan pemeriksaannya lebih lanjut. Apa sih maksudnya, kan seperti itu. Dan tentu saja yang dimaksud oleh Dr. Tifa waktu itu adalah menjelaskan kepada publik di satu acara televisi. Dan jangan lupa, harusnya waktu itu Dr. Tifa perkaranya kalau mau dipermasalahkan itu tunduk ke Undang-Undang Pers. Karena kan waktu itu sedang acara di media, dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun 99. Anda mau bilang harusnya bukan Dr. Tifa saja, tapi produsernya juga kena, station TV-nya juga kena, hostnya kena. Saya tidak sejat itu. Jadi yang saya maksud Dr. adalah Tifa harusnya tidak sendiri dikriminalisasi. Bukan, harusnya itu masuk ke kode etik dulu, ke Dewan Pers, harus ada hak jawab, karena itu kan produk pers, nggak bisa semena-mena. Inilah saya katakan ya, mereka menggunakan kewenangannya, tapi sewenang-wenang. Harusnya ada lex spesialis kan, itu undang-undang pers, karena kan sedang di acara media. Itu dijadikan sebagai bukti loh, jangan lupa. Itu satu hal yang kita permasalahkan di eksepsi juga, bagaimana pengenaan pasal itu, yang secara formil sebenarnya nggak benar. Belum lagi yang saya permasalahkan adalah pelaporan Pak Jokowi itu pada bulan April 2025. Tapi bukti yang dimasukkan, Prof, ke dalam dan pemirsa sekalian, bukti yang dimasukkan ke proses hukum itu ada yang di bulan Mei. Jadi sudah kejadian dia melaporkan tindakan dari seseorang yang dilaporkan di bulan April, buktinya itu terjadi di bulan Mei. Berarti dia bisa mengkontemplasi ke depan gitu loh. Bagaimana hukum seperti itu penegakan hukumnya? Dia mengambil satu bukti yang terjadi kemudian. Gitu. Itu yang kita permasalahkan juga. Seperti itu. Pak Kudri, secara hukum, apakah dalam hal ini kalau kita sebut Dr. Tifa, Mas Roy, dan Bang Rismon sebelumnya sebagai peneliti yang membongkar dugaan masalah dokumen publik, apakah dia bisa dilindungi dia bisa dilindungi sebagai seorang saksi, sebagai whistleblower misalnya? Itu juga yang disebut oleh tim kuasa hukum ketika menyinggung Undang-Undang LPSK dalam hal ini. Iya, saya kira
eh, kan mereka yang saya katakan tadi kan saling menjadi saksi dan saling menjadi terdakwa gitu loh. Jadi yang memang ya kalau dalam pengertian undang-undang perlindungan saksi dan korban tentu adalah untuk satu misalnya adalah mengenai whistleblower atau apa namanya rekan keadilan itu ya. Nah, itu artinya orang yang apa namanya eh, ingin membantu ngebongkar suatu pidana, tetapi dia harus minta dilindungi. Nah, tapi yang di sini kan maksudnya begini, oh saya ini kan dalam kasusnya ini saya harus karena kedudukan saya nanti sebagai tersangka, saya nggak mau dong dijadiin saksi gitu loh. Nah, ini kalau diperluas pengertiannya mestinya memang bisa masuk ini. Tapi apakah nanti hakim itu mau sampai berpikir mempertimbangkan hak sejauh ini? Tapi bisa saja ya dalam rangka untuk memberikan perlindungan atau kepada ininya peradilan supaya fair trial, ya hakim itu ini supaya aparat hukum itu kerjanya harus betul gitu ya. Nanti kan karena ini ada semangat ya, oh nanti hakim akan juga dalam tanda kutip itu akan melindungi kecerobohan atau kesalahan ini. Saya kira ya dalam untuk ke depan ya ini kita lakukanlah seperti ini kalau kita mau betul due process of law-nya itu ya ini. Jadi hakim itu jangan lagi tempo seliro ya kepada penyidik dan kepada penuntut umum ya, ini dalam rangka untuk kedepannya juga bahwa warga masyarakat itu ya betul-betul dilindungi ya. Jadi aparat hukum itu mestinya karena dia kewenangannya itu kewenangan melanggar hak asasi orang ya, menangkap, menahan, kemudian itu harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ini kan kita ke depan ya untuk perbaikan itu. Jadi saya kira ya kalau hakimnya berpikir progresif gitu, mungkin dia akan melakukan oh ya. Tapi ini ya bukan menyangkut soal pokok perkara, ini satu hal lagi. Ini kan perlindungan saksi ini. Iya. Nah ini yang jadi problem. Tapi kalau hakimnya akan berpikir progresif, dia akan berani bahwa ini buktinya itu unlawful evidence gitu. Unlawful evidence artinya bukti yang didapat itu melawan hukum gitu. Ya, jadi kalau misalnya hakimnya berpikir progresif dan melihat ke depan, ya kita sih ini ya mendorong kalau hakim itu supaya apa yang saya katakan tadi aparat hukum untuk kerjanya jangan sembarangan. Ya, ya gitu. Ya, oke. Harus progresif, harus objektif. Mas Aziz, ada yang ingin Anda tambahkan? Tim kuasa hukum kan menyinggung soal undang-undang LPSK dalam eksepsi hari ini. Ya, tentu saja tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo ini adalah salah satu dari beberapa saksi yang diajukan oleh TPUA pada pelaporan 9 Desember 2024. Ya. Dan pelaporan itu masih berlangsung yang kemudian Pak Jokowi melaporkan yang bersangkutan 30 April 2025. Ya. Sedangkan perkara itu ya dihentikan setelah itu. Berarti kan dia melaporkan seseorang yang waktu itu dilindungi oleh ketentuan pasal 10 ayat 1 dan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tadi. Nah, kemudian juga jangan lupa yang dipermasalahkan ini adalah dokumen publik. Dokumen yang secara digital terkait dengan seseorang yang menggunakan dokumen itu untuk proses di wali kota, gubernur, ya, dan juga presiden. Kemudian jangan lupa yang bersangkutan juga masih sebagai penasehat di Danantara, pejabat publik juga. Yang dipermasalahkan adalah ya salah satu unsur dokumen yang masuk ke situ. Nah, harusnya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F mengenai hak orang untuk meneliti atau memeriksa untuk kepentingan publik. Nah, ini diabaikan oleh pihak JPU dalam penempatan pasal-pasalnya. Nah, itu yang kita protes juga. Belum lagi kita sampaikan juga di keberatan di perlawanan atau yang dulu kita kenal sebagai eksepsi bahwa penerapan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal Pak Jokowi di dakwaan itu mengaku melihat dari ajudannya itu di sekitar Jalan HR Rasuna Said. Ini Anda bicara locus delicti ya? Yes, masuk ke kompetensi relatif kan. Nah, harusnya kan tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena waktu itu kejadiannya di Jakarta Selatan. Kemudian
sempat pihak penyidik waktu itu membawa ranah ini ke Jakarta Pusat karena banyak waktu itu saksi-saksi di Jakarta Pusat. Kemudian beralih ke keputusan dari Mahkamah Agung waktu itu ada keputusan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak dijelaskan siapa dan kawan-kawannya gitu loh. Itu yang kita permasalahkan di butir awal Eksepsi. perlawanan kita. Jadi menurut Anda jurisprudensinya di mana? Yang mana? Harusnya di Jakarta. Ini kan sekarang di Jakarta. Lokus deliktinya. Lokus deliktinya. Ya, harusnya lokus deliktinya kalau kita mau fair sesuai sama ketentuan itu di Jakarta Selatan. Karena kan Pak Jokowi melihat itu di HR Rasuna Said. Beliau mengaku melihat itu di sepanjang jalan HR Rasuna Said pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan kemudian itu memicu untuk kemudian melaporkan yang bersangkutan. Nah, kemudian para saksinya kebanyakan tinggal di daerah Jakarta Pusat. Artinya tidak ada sama sekali relevansi untuk ke Jakarta Timur. Ini merupakan satu hal yang menurut kami celah yang harusnya diperhatikan betul oleh majelis hakim untuk menimbang untuk memutuskan putusan sela yang memenangkan kami di perlawanan ini. Oke, terkait lokus delikti, seberapa penting sebenarnya itu nanti masuk dalam dakwaan, Pak Kudri, singkat Jadi saja. begini,